Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Kalau di sebelumnya kita sudah belajar persamaan dan pertidaksamaan, tentu kalian sudah bisa membedakan mana yang persamaan nilai mutlak dan mana yang bukan, karena ini ada tulisannya. Tapi kalau nggak ada tulisannya pun kalian pasti sudah bisa membedakan. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini sebenarnya bukan persamaan tapi kesamaan. Suatu nilai mutlak dari bilangan negatif 3 memiliki kesamaan dengan suatu bilangan 3. Bilangan negatif 2 nilai mutlaknya itu memiliki kesamaan dengan bilangan 2. Begitu seterusnya. Tapi bukan ini yang kita maksud dengan persamaan. Persamaan itu akan memuat suatu bilangan sembarang yang akan kita cari berapa nilainya. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan? Ini ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, kita menggunakan definisi. Dan yang kedua, kita menggunakan kuadrat kedua ruas. Kalau ruasnya 2 dan mudah untuk dikuadratkan. Cuma kalau mau cari aman, mending kita gunakan definisi aja. Sebenarnya sama saja. Kalau kuadrat ini kita gunakan teorema atau sifat dari nilai mutlak sebelumnya itu. Tapi kalau pakai definisi, pasti lebih paham kalian. Seperti contohnya nomor 1 ini kita harus bagi kasus dulu. Apabila x-nya itu lebih dari 0, maka kita tahu bahwa x-nya sama dengan 2. Sedangkan kalau x-nya itu kurang dari 0, supaya nilai mutlak x-nya itu bernilai positif gitu kan, dibuat negatif x, karena bilangan x ini negatif gitu. Supaya positif kita kalikan negatif, itu sama dengan 2, atau x-nya itu sama dengan negatif 2. Dari pertanyaan ini kita punya himpunan penyelesaian sama dengan x, atau tulisnya gini aja, 2, negatif 2. Kalau mau urut lebih urut gini, negatif 2, 2. Untuk cara yang kedua yaitu dikuadratkan. Ini kalau kita kuadratkan akan menjadi x kuadrat sama dengan 2 begitu. Lalu kita tinggal selesaikan saja persamaan ini. Jadi kita kurangi 2 di kedua ruas, dikurangi 2 menjadi 0, lalu kita faktorkan menjadi sama dengan 0. Di sini kita dapat akar-akarnya adalah x sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaian yang sama, yaitu negatif 2, 2. Sedangkan gimana dengan yang nomor 2 ini? Kalau dikuadratkan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak dikuadratkan kita coba dulu ya. Misalkan yang x ini lebih dari 0, sedangkan yang x plus 1-nya ini lebih dari 0 juga. Maka kita dapatkan berapa? X-nya sama dengan x plus 1 min 5. Atau kita bisa coret-coret langsung, malah bukan persamaan ya. Jadi tidak mungkin kedua-duanya bernilai positif. Untuk x dan x plus 1-nya tidak mungkin bernilai positif. Kita coba lagi yang lain. Misalnya x kurang dari 0 dan x plus 1-nya kurang dari 0. Nah, langsung saja kita coba dimasukkan ke dalam x-nya. Kalau bilangan negatif dimutlakkan harus dibuat negatif terlebih dahulu supaya menjadi positif. Kemudian x plus 1-nya ini kurang dari 0. Kalau dijadikan bilangan mutlak, kita harus mengkalikan dengan bilangan negatif, jangan lupa. Jadi negatif x plus 1 kurangi 5. Dan sama ternyata. Kalau kita hitung akan menjadi tinggal coret-coret saja ini dan tidak memenuhi. Jadi ternyata tidak boleh memiliki tanda yang sama untuk bilangan di dalam tanda mutlak ini ya. Kemudian kita coba lagi syarat ketiga, kalau x-nya lebih dari 0 atau dan ya, maksudnya dan x plus 1-nya kurang dari 0, jadi berbeda tanda. X-nya lebih dari 0 berarti x-nya langsung saja x,
X plus 1-nya ini kurang dari 0, jadi X plus 1 kurang dari 5. Kita dapatkan di sini langsung saja 2X sama dengan negatif 6 atau X-nya sama dengan negatif 3. Dapat ya himpunan penyelesaian yang pertama. Terus yang lainnya berapa? Kalau X-nya kurang dari 0 dan X plus 1-nya lebih dari 0, jadi X-nya karena bilangan negatif kita kalikan negatif terlebih dahulu supaya menjadi positif, menjadi X sama dengan X plus 1 kurangi 5. Kita pindah ruas kanan saja, tapi nanti kita kembalikan lagi menjadi gini, 2X. Lalu kita pindahkan ke kiri menjadi 4. Dan didapatkan X sama dengan 2.